Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Kita teruskan pembahasan kita dari kitab Syekhul Bukhari. Ini Syekhul Bukhari yang membuat sebuah film begitu relevan dengan apa yang terjadi terutama di era ini dari kekeluaran praktek Islam yang dilakukan oleh kaum umumnya kaum muslim. بل استعمال الشدة في الإنكار على المبتدع لا يقل ولا للكفار. Menggunakan cara yang keras di dalam mengingkari ahli bid'ah ini tidak bermakna keloyalitasan kita kepada kafir. Ya, bukan maknanya keloyalitasan kita kepada kafir. Ya. Karena kan sebagian kaum kita mau di masa ini ya, mereka berhijau, ya. Kenapa? Ketika melihat ketegasan ahli sunnah di dalam mengingkari bid'ah dan bid'ah, sunnah mereka menggunakan jurus di antara jurus-jurus yang banyak. Kok kepada liberal tidak sekeras demikian, kok kepada kafir tidak sekeras demikian, kok kepada pemerintah yang zalim tidak sekeras demikian, tapi kepada muslim yang berjuang dan lain-lain itu tidak begitu keras. Terus begitu, saya pikir begitu tegas mengingkari mereka. Suka begitu kan? Suka membaca gaya dan moral berpikir demikian di umumnya kalau muslim itu kalau mereka berkenaan itu di segi dan kalau timur, ya. Nah di sini ditempatkan mindset yang seharusnya diarahkan oleh Syekh Abu Bakar di bagian. قال حفظه الله إن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدين والعرف. Ya, memang sesungguhnya hukum asal di dalam praktek amar ma'ruf nahi munkar adalah memang dengan cara yang lembut, betul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan juga dengan contoh yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Dan jidalilah mereka dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Wa qala li Musa wa Harun, maka Allah berkata kepada Musa dan Harun alaihi salam, "Idhaba ila Fir'aun innahu tagha." Pergilah kalian berdua hampir Fir'aun, sesungguhnya dia telah berbuat keterlaluan. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Dan katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun perkataan yang lembut. Siapa tahu dengan itu yang menjadi insan, menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Wala yunzamu min syai'in illa syana." Sesungguhnya sifat kelembutan tidaklah terdapat pada suatu hal kecuali pasti dia menghiasinya, dan tidaklah hilang kelembutan dari suatu hal kecuali pasti dia memperburuknya. Ya. Oke, ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang memang mengarahkan kepada kelembutan. Seperti waktu itu, terutama juga di dalam praktek amar ma'ruf nahi munkar. Ya, memang demikian adanya, betul. Hukum asalnya demikian. Lakin idza kana al-munkar la yughayyar illa bi naw'in min al-khushu', fala ba'sa bi isti'mali. Tapi ketahuilah bahwasanya ketika pemungkaran tidak dapat diingkari, tidak dapat dihilangkan kecuali dengan cara yang keras, dengan sedikit keras, fala ba'sa bi isti'mali, maka tidak mengapa menggunakan cara kekerasan demikian. Walau kana ma'al muslimin, kalaupun kepada kaum muslimin sendiri. Ala tara anna Allah abahal kita dan tidak. Tidakkah kita lihat Allah pun yang di satu sisi memang memerintahkan di dalam berdakwah untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang lembut, tapi
Di sisi lain, Allah pun memerintahkan kita kalau perlu sampai titik memerangi kaum muslimin. Tuh, ada nggak cara yang lebih keras daripada memerangi? Itu udah cara yang paling keras. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Tidakkah kita lihat Allah membolehkan bahkan sampai titik memerangi kepada kaum muslimin, dan tidaklah ada cara yang lebih keras daripada memerangi. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, dan apabila dua kelompok dari orang-orang yang beriman, itu ya. Allah bilang orang beriman, bukan kafir. Dua kelompok dari orang yang beriman berperang satu sama lain, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah mereka berdua. Wa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, tapi apabila salah satu kelompok mulai melanggar dan mulai menyerang yang lain, jadi satu kelompok beriman menyerang kelompok beriman yang lain, faqatilul lati tabghi, maka perangilah mereka kelompok kaum mukminin yang mulai berlaku buat tersebut hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka kembali ke jalannya Allah. Tuh. Satu sisi Allah memerintahkan kelembutannya, iya. Tapi sisi lain memerintahkan cara yang keras, bahkan sampai memerangi. Memerangi itu ngangkat senjata, bro. Memerangi apa sih artinya? Diapain sih diperangin? Politikin, boleh dicubit. Atau sampai titik ditumpahkan darah. Memerangi itu diterjemahkan dengan bahasa. Ya. Waqad yashtaddu al-mu'min fi inkarihi 'ala akhihi akthar minhu 'ala aduwwi. Maka bisa jadi seorang mukmin mesti mengingkari kepada saudaranya sesama mukmin dengan cara yang lebih keras daripada pengingkaran dia kepada musuhnya dari golongan kafir. Alam tara kaifa lana Musa alaihi salam ma'a Fir'aun wa ishtadda 'ala akhihi Harun alaihi salam. Tidakkah kau lihat praktek Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, iya kan? Tapi menegur saudaranya dengan cara yang keras, dijemput, diseret Harun alaihissalam. Tuh, siapa yang berani bilang bahwa saya Musa lebih loyal kepada kaum Fir'aun? Dan dia bilang ditarik jambutnya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah tersebut. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Dan akhirnya Musa mengambil kepala saudaranya, diseret, dijemput. Artinya kasar kan, keras kan. Baik, Harun mungkin alaihi salam. Apakah sekasar sekeras itu kepada Fir'aun? Oke, apakah praktek demikian maknanya Musa lebih loyal kepada Fir'aun daripada kepada Muslim? Ayo. Lihat kelirunya berpikir dari orang-orang Hizbiyah dan Hawakiyah. Lihat kelirunya mereka berpikir. Ya. Fahal li ahadin an yahtajja alaihi bil wala wal bara. Apakah ada yang berani menyalahkan Musa alaihi salam dengan hujjah wala dan bara? Sungguh kau lebih wala kepada Fir'aun dan bara kepada Muslim mukmin seperti Harun. Buktinya apa? Kau lebih keras mengingkari Harun dan kau berlembut-lembut kepada Fir'aun. Ada yang berani ngomong begitu enggak? متهما له بأنه ينصب لسانه ويده على أخيه ويوقف بالطواغيت. Berani ada orang yang menuduh Musa alaihissalam dengan hujah, katanya dia berani berkeras lidahnya bahkan tangannya kepada saudaranya Harun yang masih beriman, dan dia berlemah lembut di dalam menghadapi Fir'aun yang merupakan tauhid. Tauhidnya Fir'aun, tauhid benar. Salah, ini sama tauhid nggak mau mengingkari, apa Muslim kuat keras mengingkari, dia seperti itu. Lihat. Nanti mau ngomong gitu juga sama Musa ya. Alaihissalam. Berani kalau, ya. Baru bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'annif al-ulama min ashabihi. Bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bisa jadi menegur dengan cara yang keras, kepada para ahli ilmu di antara sahabat-sahabatnya. Ahli ilmu berarti sahabat dekat. Digunakan cara yang kencang dan keras, tapi kepada sahabat yang tak begitu dekat dengannya, nggak begitu sering dengannya, malah justru dengan cara yang lembut.
Demikian bahkan praktek Nabi di dalam menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak akau apabila para di antara sahabatnya tersebut ada yang melakukan kesalahan aksar dan gairi, lebih banyak daripada yang lain. Wa qul ala sabilil mithal qawluhu li Mu'adz bin Aqra as-salat bin nas. Contoh kasus misalnya pengingkaran Nabi terhadap Mu'adz bin Jabal ketika ia memperpanjang sholatnya dengan perkataan afantanun anta ya Mu'adz, afantanun anta ya Mu'adz, afantanun anta ya Mu'adz. Apakah kau pembawa fitnah ya Mu'adz? Apakah kau pembawa fitnah ya Mu'adz? Apakah kau pembawa fitnah ya Mu'adz? Mu'adz ini musuh bukan? Musuh Nabi bukan Mu'adz? Atau orang yang sangat loyal kepada Nabi? Awam atau ahli ilmu? Ahli ilmu. Tapi sekencang itu Nabi menunggu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kasus di mana Mu'adz sholat Isya berpanjangan. Jadi kaum yang Mu'adz itu meminta kepada Mu'adz untuk umum mengimami mereka sholat Isya. Mu'adz berkata, aku sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Tapi kalau kalian setelah sholat atau pulang, aku akan mengimami kalian. Jadi mereka lakukan sampai kaumnya Mu'adz mengimami mereka dengan sholat Isya. Faftadah bin Baqarah, Mu'adz membuka sholatnya dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini 2,5 juz cerita sholat Isya. Cerita sholat Isya. Faftadah bin Baqarah. Akhirnya seseorang di antara kaumnya mundur meninggalkan barisan sholat itu dan sholat sendiri. Setelah sholat sendiri dia pulang. Setelah sholat beberapa orang mengadukan kepada Mu'adz, si fulan itu dia mundur sendiri, sholat sendiri, meninggalkan jamaah dan dia pulang. Mu'adz langsung menghubungi namun munafik, sesungguhnya dia adalah seorang munafik. Gitu kan? Dia tuh tidak bisa satu orang. Lagi itu dikatakan munafik sama Mu'adz. Tuh, gitu. Marah lagi ya Allah, demi Allah, bukanlah aku munafik dan demi Allah aku akan adukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diadukan kejadian tersebut oleh orang yang berasal dari ini. Diadukan kejadian tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, inna ashabun nawabih, sesungguhnya kita ini para pengembala. Gembala ini pergi gelap pelan-pelan, bawa kambing atau gembala. Jadi pergi gelap waktu masih adem. Iya kan? Sebelum panas. Jari apa ya? Jari rumput. Jari rumput di padang pasir. Masih jauh nggak dari rumah? Jauh, susah. Sudah kan mau pulang panas nggak? Tunggu gelap lagi, tunggu adem baru pulang. Tuh. Iya kan? Dan kita pengen nyampe rumah ini maksudnya sholat, terus istirahat. Besok pagi banget kita mesti mulai. Mu'adz imamin kita sholat Isya. Oke, Al-Baqarah ya Rasulullah. Akhirnya aku mundur sholat sendiri dan Mu'adz berkata bahwasanya aku munafik. Dan di situ teguran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keras kepada Mu'adz bin Jabal. Tapi ini kisah yang kelanjutannya. Yang orang masih berdebat kepada Allah Anhum. Ya Rasulullah, lawil taqat jam'an saya alam. Ya Rasulullah, lihat nanti apabila dua pasukan bertubrukan, yakni kita perang, apabila nanti kita perang, oke, dengan kafir, dengan musyrik, nanti Mu'adz akan tahu siapa. Gini, masih berdebat. Dan benar ternyata dalam keseluruhan perang terlihat musyrik Yuqatil, dia berperang dengan pengorbanan dan dengan sungguh-sungguh, yang begitu heroik dia berperang dan terbunuh. Oke? Akhirnya Rasul berkata kepada Mu'adz, "Ma'afan Rasulullah, na'alullah, gimana kabar prasangka yang kemarin?" Dan Mu'adz berkata, "Kadzdzabani dzanni, sungguh prasangkaku telah berdustai." Ya. Dan demikian kerasnya teguran Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Tapi sebaliknya justru kepada Arabi, kepada seorang Badui yang kencing di dalam masjid, itu parah nggak kesalahannya? Badui, ya. Sebagaimana diriwayatkan di Sahih Bukhari dan lain-lain, begitu lembut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan?
Seorang badui kencing di masjid dan para sahabat marah mau memukulinya, mau menghentikan kencingnya. Rasul malah menahan mereka dan berkata, la tazrimu, la taqtaru alaihi bawla. Biar dia selesaikan kan kencingnya, biar. Wasattu alaihi dhanuban bimma. Habis itu nanti kalau sudah selesai baru silakan. Setelah itu baru Rasul memanggilnya dan menasihatinya dengan cara yang dia badui ini tidak tinggal bersama para sahabat di sekitar Rasulullah SAW. Ya, dia tinggal di gunung-gunung, di bukit-bukit, di suaminya sama batu, sama kambing. Oke, dia hidup bersama orang-orang perkotaan. Biasa di gunung. Kalau ngomong keras, kenapa? Susah kebawa angin suaranya kalau keras. Kalau ngomong badui begitu, angin kencang, gunung. Kalau ngomong pelan, suaranya hilang. Jadi kalau ngomong kencang, terus rumah ketemu rumah ini nggak nempel, akhirnya nggak khawatir kedengeran air itu sama tetangga itu orang baru. Sabar lihat pojokan dikit, dia dikit sabar ngetem dia di situ. Dia sering gunung, dia sering padang pasir apa itu. Nah ketemu ada pojokan Masjid Nabawi, dia ngetem di situ. Oke? Tidak sehat yang Allah sesuatu. Ini masjid bukan suci untuk sholat, untuk tidur. Bukan buat tidak boleh buat kotor aja. Betapa lembutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya. Sehingga begitu tersebut berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Jangan kau rahmati yang lain ya Allah. Ini sahabat-sahabat yang mungkin Rasul berkata, kau hajar terwasi'ah, kau telah membuat sempit sesuatu yang luas. Jadi rahmat Allah begitu luas kan kau bersempit atas kita berdua itu. Begitu lembutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menegur nih baju yang tidak sedekat Muaz kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala li Usama bin Zaid, bahkan kepada anak kesayangannya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Hina qatala fi ma'rakatin musyrikan ba'da an nataqa bi kalimati tauhid. Ketika Usama membunuh seorang musyrik, setelah musyrik tersebut mengatakan kalimat la ilaha illallah di dalam peperangan. Ya, Rasul begitu keras mengingkari Usama dan berkata, ya Usama, apakah tahu ba'da la ilaha illallah? Apakah kau membunuhnya setelah dia bilang la ilaha illallah? Itu keras dan Rasul mengingkarinya berkali-kali terus sampai Usama berkata, "Faman sayyitardiruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalika." Sampai aku berangan-angan andai saja waktu itu aku belum Islam. Maknanya apa? Kalau mendatangkan kemurkaan Rasul adalah musibah yang besar. Kemurkaan Allah Rasul itu kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kemurkaan tersebut terjadi pada seseorang sebelum dia masuk Islam, setelah itu dia syahadat masuk Islam, kehapus itu dosa. Tapi itu terjadi setelah masuk Islam, maka terhitung dosa itu. Sehingga Usama berkata, andai saja waktu itu aku belum masuk Islam. Begitu. Okay? Ini kejadian adalah ketika Usama radhiyallahu anhu di dalam peperangan bersama seorang Ansar, melihat seorang musyrik yang banyak menjatuhkan kaum muslimin. Begitu sadis dia dan banyak menjatuhkan kaum muslimin. Usama pun lari menghampirinya dan kemudian menghantamnya. Terjadilah perang antara mereka. Dan kemudian berhasil Usama menjatuhkan musyrik tersebut. Dan ketika Usama hendak menghabisinya, musyrik berkata, la ilaha illallah. Dan si Ansari mundur radhiyallahu anhu ketika dia bilang la ilaha illallah. Usama terusin dan tetap dibunuh oleh Usama radhiyallahu anhu. Kejadian ini pun sampai laporannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usama berkata, ya Rasulullah, inna maqalaha khawfan min sinati. Dia hanya mengatakan hal itu karena takut dari senjataku. Kita sama Usama mungkin kalau berada di keadaan yang sama akan berpikir yang sama. Jangan, karena koordinatnya jelas. Okay? Dia begitu ikhlas berperang, bukan terpaksa berperang. Jelas dia banyak jatuhin kaum itu satu. Kedua lagi dalam keadaan perang. Dua. Ketika dia bilang la ilaha illallahnya masih udah tinggal ditunjukin sama, kita juga mikir ya ketemu sana. Tapi tetap kita nggak boleh menghukumi sesuatu yang batin. Kita harus menghukumi yang zahir, diingkari sama Rasul. Apakah kau bongkar isi hatinya, kau lihat isi hatinya? Berulang kali Rasul mengingkari Usama sampai Usama berkata, andai saja waktu itu aku belum Islam. Ya.
Begitu keras pengingkaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada muslim mukmin terdekat dengannya, dan begitu lembutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang tidak sedekat itu dengannya, atau bahkan kepada kafir yang menjadi musuh. Okay? Apakah maknanya Rasul lebih wala, lebih loyal kepada kafir tersebut? Tidak demikian ini kita katakan. Paham ya? وقد استفاد أسامة من هذا التعريف النص أيام الفتنة التي كانت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه فأورثه تورعا عن دماء المسلمين. Dan betapa faidah yang sangat besar yang dapat diambil Usama dari pendidikan Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika hari fitnah setelah terbunuhnya Utsman, Usama adalah di antara orang-orang yang paling menahan diri dan tidak ikut-ikutan fitnah, paling hati-hati dari darah kaum muslimin. Ya, Imam Al-Dhahabi rahimahullah berkata, "Intafa'a Usama min yawmin Nabi sallallahu alaihi wasallam idh yaqulu lahu kayfa la ilaha illallah ya Usama, fakaffa yadahu wa lazima baitahu fa'ahsan." Betapa Usama mengambil manfaat yang besar dari era Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari pendidikan Nabi. Di mana ketika Nabi berkata kepadanya, "Bagaimana dengan la ilaha illallah ya Usama?" Betapa Usama mengambil manfaat dan petunjuk yang besar dari situ. Dia menahan tangannya dan bertahan di dalam rumah pada masa fitnah, dan dia mengambil langkah yang sangat tepat. Aku pun berkata, ya Syekh Hafizahullah, Allahu Akbar, ma'a'zam at-tarbiyah an-nabawiyyah wa ma'afar at-tarbiyah al-hizbiyyah. Betapa sungguh agung gaya didik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan betapa sungguh hina gaya didik para kaum hizbiyah. Allati min yawmi an hurrimat asal ar-radd 'ala al-mukhalif wa abna'uha la yatawarra'una dima'il muslimin ittakhadhuha hadaran rismil jihad. Yang dimana mereka sejak mereka mengharapkan diri mereka dari membantah orang yang bertentangan dengan usulul haq, mereka mengharapkan hal itu kan, tak boleh membantah satu sama lain. Akhirnya dari situ justru mereka kebablasan, tidak menahan diri mereka dari darah-darah kaum muslimin. Mereka melupakan banyak darah kaum muslimin dengan nama jihad. Walau takkan ditakumu fitnah illa wa hum wuquduha aw muqiduha. Sehingga tidaklah di satu zaman pun terjadi fitnah di antara fitnah-fitnah yang ada, kecuali pasti orang-orang yang pemikirannya seperti mereka ini yang menjadi kayu bakar api fitnah tersebut. Ya, bakar api fitnah tersebut. Hal ini natijah mudahana ba'dihim bil ba'd di waktu istighal bil kufar. Inilah efek dari berbasa-basi, mudahana basa-basi yang diharamkan, pura-pura buta dari penyimpangan, kesesatan, kesyirikan, kebid'ahan yang mereka lakukan terhadap satu sama lain. Di waktu istighal bil kufar, ya, dikarenakan katanya apa yang diangkat jargonnya, karena kita lebih sibuk mengingkari dan memerangi kafir daripada memerangi sesama kaum muslimin. Katanya begitu sebenarnya. Ya. Walidari kafala Ibnu Taimiyah. Dari kasus demikianlah Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-mu'min lil mu'min kal yadain. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu posisinya seperti dua tangan. Tanzil ihdahu kal ukhra, yang dimana satu tangan akan mencuci tangan yang lain. Waqad la yaqtali al-wasf illa bi naw'in min al-khushu'. Terkadang kita menemukan noda-noda terdapat di tangan yang tidak bisa dihilangkan noda tersebut kecuali dengan cara yang keras, disikat pakai sikat kawat, kata baru hilang. Iya kan? Lakin dzalika yujib min an-nadhafah wal nu'umah ma nahmadu ma'ahu dzalika at-tabshin. Tapi efek dari kekerasan tersebut, efeknya begitu baik, kebersihan yang kita puas, ya kan? Keindahan elok yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari praktek yang keras yang kita lakukan tersebut. Sometimes itu diperlukan. Bahkan di kasus lain, ketika Rasulullah SAW berkata bahwasanya mukmin dengan mukmin itu sebagaimana satu tubuh, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, di mana mereka saling peduli satu sama lain. Maknanya adalah idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Ketika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka yang lain akan merasakan sakit dengan gak bisa tidur dan panas, demam. Oke? Iya kan?
Ini adalah menggambarkan betapa bentuk kepedulian Muslim satu sama lain. Tapi terkadang sebuah jasa, demi menyelamatkan anggota tubuh yang lain, ada anggota tubuh yang mesti dipotong dan dibuang. Sama. Yang nggak bisa diberesin dengan cara lembut, dicorek-corek, diusap-usap. Malah karena mesti diamputasi untuk demi menyelamatkan anggota tubuhnya. Demikian jasa di satu sama lain. Ya. إذا فهذه فهذا الدين الذي تستعمله كثير من الجماعات الإسلامية مع أفراد أو جماعات من حلقة المتهورين, maka gaya berlembut-lembut tersebut yang digunakan oleh mereka, yang digunakan oleh para ormas-ormas tersebut kepada individu-individu atau kepada ormas-ormas yang lain, gaya berlembut-lembut dan berbahasa-basi tersebut adalah termasuk kengacauan dan kebodohan orang-orang yang keder. Alladzina katsiran ma yantasibun fi isti'da' al-a'da' 'ala al-muslimin. Laisa min al-wala' fi syai', di mana mereka seringkali berhujjah dan berjargon bahwasanya yang kita musuhi bukan kaum muslimin, yang kita musuhi adalah musuh-musuh kaum muslimin. Nah, praktek demikian demi Allah sama sekali bukanlah bentuk wala, bentuk loyalitas kepada kaum muslim. Bentuk loyalitas yang tepat tidak demikian. Li'annahu yaziduhum ighraqan fi dhalalihim. Dikarenakan basa-basi dan kelembutan demikian, malah justru memberikan kesempatan kaum muslimin yang lain untuk nambah dalam dan nambah larut di dalam kesesatan mereka, karena kita tak mengingkari mereka. Li'adam syu'urihim bi'azam al-jinayah, dan mereka tidak menyadari betapa besarnya kekeliruan mereka dikarenakan kita terus berlembut-lembut dan tidak mengingkari mereka. ثم إن الشدة المسلوكة مع المسلمين أحيانا بعيدها الكثيرة عليهم من أن يروا ملطخين بشيء من القاذورات والسعي في تمكين الصف وصد خروجه حتى لا يؤتى من قبله فليعلم. Dan sesungguhnya juga praktek yang kita ambil, cara yang keras kadang, cara yang tegas terhadap sesama kaum muslimin, ini adalah bentuk kecemburuan, bentuk kepedulian kita terhadap sesama kaum muslimin, agar tidak terlihat oleh musuh adanya apa? Adanya celah di antara kita, adanya celah, adanya bolong yang dari situ musuh bisa masuk menyerang kita. Maka kita berkeras mengingkari kaum muslimin. Ini fungsinya adalah sebagaimana kita menambal bolong-bolong yang ada di tubuh bangunan kaum muslimin sehingga kita tidak diserang lewat situ oleh musuh. Dan itulah hikmah, maksudnya hikmah itu. Ketika Allah berfirman, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Tuh, cara yang hikmah, apakah artinya cara yang lembut? Bukan. Hikmah adalah cara yang tepat, melakukan apa-apa yang sepantasnya dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional. Ketika saatnya kondisinya tepat untuk lembut, pakai cara lembut. Tapi ketika lembut nggak kena dan saatnya bukan kelembutan, menggunakan kekerasan, maka pakai cara itu yang hikmah. Awas. Seringkali ahli sunnah dituduh mereka ini tidak hikmah di dalam berdakwah, karena maksud hikmah yang ada di dalam prasangka mereka adalah senantiasa berlembut-lembut atau mungkin tidak mengingkari kekeliruan yang ada pada yang lain. Itu hikmah. Salah, bukan itu hikmah. Itu justru kezaliman dan khianat dari amanah. Kezaliman dikarenakan kau membiarkan saudaramu larut terus di dalam kesesatannya. Dan bentuk khianat dikarenakan kau tahu ilmunya bahwasanya apa yang mereka lakukan sesat dan kekeliruan, tapi kau diam tak mau mengingkarinya. Itu khianat ilmiah. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu Allaha wa rasulahu wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah, khianati Rasulnya, dan khianati amanat yang ada pada kalian padahal kalian ta'lamun, memiliki ilmu yang mengetahui. Sampaikan. Ya. Walihada qala al-'allamah Abdul Aziz bin Baz, "Ta'awwana la illa an kashifa li akhtar al-kitab." Dari situ al-'allamah rahimahullah, Syekh bin Baz berkata,
di antara tulisannya yang berjudul Al-Adillah Al-Kashifah, di antara bukti-bukti yang membongkar kekeliruan sebagian penulis. Ada artikel yang berjudul demikian, karya Syekh Bukhari. Beliau rahimahullah berkata di dalam tulisannya tersebut, "Wala syakka anna syari'at al-islamiyyah al-kamilata ja'at bil-tahdhir min al-ghuluw fi ad-din." Tidak diragukan lagi memang bahwasanya syariat Islamiyah yang sempurna ini datang membawakan peringatan dari tindakan berlebihan di dalam beragama. Wa amarat bid-da'wah ila sabilil haqq. Tidak diragukan lagi syariat Islamiyah yang sempurna ini datang untuk menyerukan manusia untuk berdakwah kepada jalan yang hak bil hikmah, dengan cara hikmah, mau'izah hasanah dengan cara contoh yang baik, wal jidal billati hiya ahsan, dan membantah dengan cara yang lebih baik. Walakinnaha, tapi syariat juga lam tuhmil janibal ghilzah, tidak meremehkan sisi kekerasan yang diperlukan, wasyiddah, ketegasan yang diperlukan, fi mahalliha, pada tempatnya yang tepat. Haitsu la yanfa'al wal jidal, ketika tidak bermanfaat lagi cara yang lembut dan cara bantahan, billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Kama qala subhanahu, seperti misalnya Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim." Wahai sekalian Nabi, berjihadlah orang-orang kafir dan kaum munafikin tersebut dan berkeraslah atas mereka. Allah berkata subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wa la yajidu fikum ghilzah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin." Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang kafir yang berada di sekitar kalian, dan agar kalian tampakkan sikap keras kepada mereka. Dan ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Dan janganlah kalian bantah ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik, illa alladziina zalamu minhum, kecuali menyikapi orang-orang yang memang telah zalim di antara mereka, barulah dengan cara yang keras. Yang demikian, awas. Perintah-perintah untuk memerangi kafir demikian, ayat-ayat dan hadis tadi yang mengarahkan untuk memerangi demikian, tidak kepada setiap kafir, hanya kepada satu jenis kafir dari empat jenis kafir, yaitu kepada kafir hak, didukung di dalam keadaan berat. Yang kalian kemudian berkeras-keras tidak jelas kepada tetangga kalian yang non muslim, karena apa? Kafir yang ada di sekitar kita kafir ini yang tidak diarahkan kepada mereka ayat-ayat yang memberitakan perang dan berkeras, bukan kepada mereka. Ya, terkadang diperlukan hal itu untuk pendidikan, bahkan Allah berfirman, bahkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu dengan kadar tertentu diperintahkan di dalam syariat, bahkan di dalam Al-Quran. Allah perintahkan para suami di dalam mendidik istrinya. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan pembangkangannya, maka nasihati mereka. Gak kena. Wahjuruhunna fil madaji. Pisahilah mereka diranja. Gak kena juga. Fadribuhun. Pukul mereka. Pukul. Di Al-Quran Allah itu suami pukul wanita. Tapi tentunya dengan pukulan yang teratur, dengan kawarin dan doa ya. Bukan pukulan yang ngawahan dari jauh. Bukan. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas dan juga menghindari bukan. Ya. Kalau pukulan dibilang KDRT, somehow beberapa kadar KDRT diperintahkan di dalam syariat. Bahkan kepada anak. Nah, pukulan kepada anak KDRT kan? Tapi Rasul perintahkan anakmu sholat umur 7, umur 10, pukul. Iya, masih nggak sholat, pukul. Ada demikian di dalam syariat Islam. Mereka yang selalu berkata lemah lembut dalam berdakwah, pada hakikatnya mereka memang mengingkari praktek yang seharusnya dari awal ma'ruf nahi munkar. Orang-orang yang takut dan pengecut untuk menerapkan apa yang seharusnya diterapkan sebagaimana Allah perintahkan. Takut mereka yang pernah penentangan manusia dan tidak ridhonya manusia kepada mereka ketika mereka menerapkan. Takut dan mereka kejar ridho manusia, bukan ridho Allah. Kalau ridho Allah yang mereka kejar, tak begitu harusnya.
Minimal kalaupun mereka nggak berani melakukan itu, mereka tidak mengingkari orang-orang yang Allah kasih taufik untuk melakukan itu. Jadi malah kepada orang-orang yang ahli bid'ah dan penyimpangan dan lain-lain, mereka tidak ingkari. Kepada manusia-manusia ahlu sunnah yang mengingkari mereka, malah justru mereka nggak keren, malah nahan tenggelam. Gimana? Pengkhianatan, malah menusuk kaum muslimin ahlu sunnah dari belakang. Ya, katakan mereka nggak berani, nggak dapat taufik. Dia syukur itu keberadaan hamba-hamba Allah yang masih melakukan hal itu, mewakili kewajibannya. Karena itu fardu kifayah, however. Dia malah diingkari, lucu. Pengkhianatan para hizbiyah dan para beliau. Ya, nah, seringkali, terutama misalnya sekarang, menggunakan nama Ahlus Sunnah. Ya, menggunakan nama dakwah salafiyah untuk mengelabui manusia. أما إذا لم يفعل واستمر صاحب الظلم أو الكفر أو الفسق في عمله ولم يبالغ الواعظ والناصح. Adapun apabila nasihat dengan cara yang malu tersebut tidak bermanfaat lagi, dan kemudian si pelaku zalim tersebut berlalu atau berlaku kekufuran atau berlaku kefasikan tersebut, terus mereka berlanjut dengan pelanggarannya dan tidak memperdulikan orang yang memberikan nasihat, fa'innal wajibal akhdha ala yadayhi, maka berubah. Oke, cara berikutnya yaitu apa? Sampai titik menarik tangannya, wa mu'amalatuhu bisyiddah, dan memperlakukannya dengan cara yang keras, wa ijra' ma yastahiqqu, dan menerapkan atasnya apa yang layak dia terima min iqamat hadd, dari didirikan atasnya hadd, atau ta'zir, atau hukuman-hukuman yang ditentukan oleh penguasa, atau tahdid, atau minimal dengan ancaman, atau taubir, atau minimal dengan disebutkan keburukannya di antara manusia, hatta yaqifa 'inda haddi, sehingga dengan itu kita harapkan mereka akan berhenti wayan zanjir an batili, dan berhenti dari kebatilan yang dilakukannya. مع أن الذي يظهر من مجاملة الأحزاب الإسلامية لأهل البدع والسكوت عن أخطائهم هو أنهم لما حصروا طريق أبدا عز المسلمين في صندوق الانتخابات تذمروا من النكد، لأنه ربما أتلف لهم الأصوات وهكذا السيئة تتبعها أخوات. Dan kemudian praktek yang dilakukan oleh para ormas-ormas yang mengatasnamakan Islam ini dengan gaya basa-basi dan diam mereka ini kepada para ahli bid'ah, dan diamnya mereka dari penyimpangan kesesatan para ahli bid'ah, yaitu ketika mereka menjadikan sebab kembalinya kejayaan Islam itu disandarkan oleh mereka kepada kotak-kotak pemilu. Mereka meyakini bagaimana kejayaan Islam caranya meraih tampuk kekuasaan. Gimana meraih tampuk kekuasaan? Berebutan kursi dulu. Ketika mereka menjadikan patokan untuk mengembalikan kejayaan umat kepada kotak-kotak pemilu, dari situ mereka semakin takut untuk melakukan kritikan dan pengingkaran. Kenapa? Dikarenakan praktek itu akan membuat suara mereka hilang, akan menghilangkan pendukung mereka nanti. Oh, iya. Ya, ini Syekh tulis buku tahun-tahun sebelum fitnah Khawarij Darajat itu. Dulu dari zaman dulu ada SMA udah baca nih. Ada SMA udah baca nih. Mudah nggak fitnah bisa sama? Syekh ini menyusut ini karena fenomena yang terjadi di Jazair. Bukan baru kemarin dibikin nih hadis kemarin, bukan dari dulu. هذا ومن أجل أن الله هذا ومن أجل أن الله فرض علينا قدرا وجود المخالف الذي يحسب على الإسلام سلكنا طريق تصفية، لأن الله فرض علينا شرعا الرد عليه كما بينته في هذا الأصل. Kita melakukan ini semua ini kenapa? Satu sisi memang secara qadarullah al-kauni Allah pasti harus menjadikan kaum yang bertentangan dan menentang dakwah kita. Dari sisi qadarullah kauni memang begitu kan? Perbedaan, khilaf, pengingkaran harus ada kan? Harus ada.
Ya, akan selalu ada ikhtilaf. Oke, ini qadarullah kauniyah. Rasul bilang Islam akan menjadi 73 golongan. Tuh, udah ini qadarullah kauniyah. Jangan sok ngeles, jangan sok pura-pura buta. Jadi itu nggak terima takdir gitu. Orang-orang yang pura-pura buta dari perpecahan dan perbedaan yang ada itu nggak mau terima takdir hakikatnya. Allah sendiri berfirman, dalam ayatnya kan, dalam hal ini, kalau Allah bukan ajaran nas, ummatan wahidah. Andai saja Tuhan mau, Allah jadikan manusia umat yang satu, udah nggak ada perbedaan. Tapi nggak begitu yang Bapak kehendaki kan. Kalau yang saya mau terjadi, dan senantiasa terjadi ikhtilaf antara ulama. Ya kan? Dari sisi qadar kauni emang perpecahan, pertentangan harus ada. Dari sisi qadarullah kauniyah. Tapi Allah mengqadarkan secara syar'i kita harus mengingkari mukhalif. Tuh, jangan kabur dari perang ini. Dengan pura-pura buta, udah jangan pusingkan perbedaan. Ini namanya kabur dari medan perang. Firar yawman za'af itu namanya. Ya? Allah mewajibkan kita dari sisi syariatnya, untuk membantah mereka sebagaimana yang telah kujelaskan di dalam asal ini. Wa min ajli anna Allah kataba rif'an ahli al-ilm wa ta'lim kama bayyanahu fil aslayn alladaini qabla hada salakna tariqat tarbiyyah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemenangan itu hanya ada pada para ahli ilmu dan orang-orang yang menyampaikan ilmu sebagaimana telah aku jelaskan di dalam 2 usul sebelum ini. Dari situlah kami menempuh jalan tarbiyah. Ya, jadi dikarenakan Allah memang selalu menjadikan perbedaan, dan Allah dari sisi qadarullah kauni dan Allah Subhanahu wa taala dari sisi qadar syar'inya perintahkan kita untuk mengingkari orang-orang yang menyimpang. Dari situ kita mengambil jalan tasfiyah. Dan dikarenakan Allah menjadikan kemenangan bagi para ahli ilmu dan para orang-orang yang menyampaikan ilmu, dari situ kita menempuh jalan tarbiyah. Ini tasbiyah dan tarbiyah. Ada orang jadi kita sebutkan sekian. Kita kami pertemuan yang datang masuk ke usul yang terakhir, usul yang tasbiyah dan tarbiyah.